Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa ja'ala lahum yawmal 'id kulla sanatin ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala niyamihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul liwa'il hamdi wal qawli wal qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi tahharahu Allahu an juhud. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن هذا اليوم يسمى يوم الجوائز ويوم يعود على فكرة السليمة والعزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعته كثير. Pada hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh rasa kesyukuran bagi orang yang berpuasa. Hari ini Allah akan menyerahkan hadiah, bahkan para malaikat turut memberikan selamat bagi orang-orang yang berhasil merayakan Idul Fitri. Pada suatu riwayat At-Tabrani disebutkan apabila tiba hari raya Idul Fitri, para malaikat berdiri di sepanjang jalan dan para malaikat berseru, "Wahai kaum muslimin, bergegaslah menuju Tuhanmu yang maha mulia, yang menaburkan kebajikan dan memberikan pahala berlipat ganda. Kamu telah diperintahkan qiyamul lail, beribadah di malam hari Ramadan, lalu kamu melaksanakannya. Kamu diperintahkan puasa, kamu juga melakukannya. Kamu patuh pada perintah Tuhanmu." Dan berkata malaikat penyeru, "Terimalah hadiahmu." Dan ketika selesai dari salat Id, berdirilah seorang malaikat penyeru dan berkata lagi, "Ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu. Kembalilah dengan tenang dengan kendaraan. Hari ini adalah hari pemberian hadiah, dan di langit pun hari ini disebut dengan hari pemberian hadiah." Madrasah Ruhaniyah merupakan suatu proses perjalanan yang telah kita lakukan selama Ramadan, yang sejatinya semua kita mampu menata hati, memperbaiki diri untuk menggapai ilahi, untuk mencapai kehidupan hakiki dunia dan akhirat. Dalam suatu kesempatan, sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Kala Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik itu manusia yang panjang umurnya. Mereka merasakan lama kebahagiaan di bumi ini, tetapi semakin hari semakin banyak kebaikannya, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, semakin tinggi kepedulian sosialnya kepada orang lain, dan semakin mulia akhlak terpujinya. Tapi sebaliknya, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jahat, itulah mereka yang diberikan kesempatan hidup lama, namun semakin hari semakin bertambah maksiatnya, semakin bertambah kesombongannya dan keangkuhannya, dan semakin tidak terpuji akhlak dan moralitasnya. Berdasarkan pendekatan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, setidaknya ada 3 ciri yang kembali kepada fitrah. Itulah mereka yang disebut Idul Fitri setelah mereka menempuh madrasah rohaniyah. Dan semoga ketiga ciri itu telah kita miliki di kehidupan ini. Ciri yang pertama, orang-orang yang menemukan Idul Fitri senantiasa melakukan amal saleh. Mereka yang cinta melakukan kesalehan sosial
ada perbedaan antara orang saleh dan orang muslim. Orang saleh orang yang berbuat baik tapi untuk kebaikan sendiri, dan orang lain tidak merasakan kebaikannya. Sementara muslim lebih tinggi daripada orang yang saleh. Orang muslim adalah orang yang baik dan taat kepada Allah, tetapi kebaikannya bisa dirasakan orang lain. Dia memiliki harta, yakin piatu merasakannya. Dia berwakaf ke berbagai tempat yang membawa kebaikan untuk orang lain. Dia punya jabatan. Dia mampu mensejahterakan orang dengan jabatannya. Itu disebut dengan orang muslim. Sejatinya orang-orang yang Idul Fitri itu, mereka adalah orang yang cinta kebaikan, selalu menyebarkan kebaikan yang ada. Karena kita sadari, jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Taburlah kebaikan demi kebaikan. Siapa hari ini menabur kebaikan, pasti menuai kebahagiaan suatu hari. Dan ingatlah, barang siapa yang menabur benih kejahatan, mungkin dia sukses kejahatannya, bahagia atas kejahatannya, kefasikan dan kezalimannya. Tapi suatu saat Allah akan memberikan ganjaran yang sangat pedih bagi mereka yang menabur kejahatan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajdah, "Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Wahai Muhammad, nanti engkau melihat di akhirat orang-orang yang di dunia hanya berbuat kefasikan, mereka selalu menabur kejahatan. Nanti engkau lihat ketika di akhirat, ketika dia menghadap kepadaku, dia menundukkan kepalanya, dia tidak berani menatap karena kejahatan dan dosa yang telah ditaburkan di dunia, dengan berkata, "Ya Tuhan kami telah menyaksikan siksa neraka-Mu, kami telah mendengar suara pembantaian di neraka-Mu. Tak sanggup kami ya Tuhan, tolong kembalikan kami ke bumi, ke tempat yang dulu kami berada. Kami akan berbuat baik, menjadi orang saleh." Mereka menyesal sampai kering air matanya, berganti dengan darah. Dan Allah menjawab pada ayat-ayat berikutnya, "Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa suqu ashabal khuldi bima kuntum ta'malun." Hai manusia yang banyak dosa, tiada guna engkau menyesal hari ini, tiada guna air matamu. Engkau tidak bertaubat sewaktu di dunia, engkau tidak suka berbuat kebaikan di dunia. Hari ini saatnya rasakan azab dan siksa api neraka. Betapa banyak manusia di dunia ini menyesal di akhirat. Ketika di dunia mereka berlomba-lomba berbuat kefasikan, mereka suka berbuat kezaliman dan kemaksiatan, mereka senyum dan bahagia di dunia, tapi mereka akan menderita dan menangis darah pada kehidupan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam berbagai hadis dikatakan betapa dalam hidup ini memang kita tidak cukup menjadi orang saleh, tetapi jadilah kita seorang muslim yang suka berbuat kebaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya akhahu bima yuhibbu li sayyidahu bidzalika sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah." Siapa yang mendatangi saudaranya, dia bersilaturahim di tempat saudaranya, bahkan membawa buah tangan yang disukai saudaranya demi membahagiakan saudara yang dia datangi itu, maka ia pasti akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kita menebar rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, membangun nilai-nilai cinta pada sesama. Dalam riwayat lain disebutkan, "Inna min muhibbati maghfiratu idza halaka sururun ila akhika muslim." Sesungguhnya di antara perbuatan yang menghapus dosa-dosa, gembirakan saudara-saudara muslim. Jangan engkau sakiti, jangan engkau salimi mereka, jangan kau susahi mereka,
Tapi ketika engkau mampu memberikan rasa bahagia ke saudara-saudara muslim pun, maka itu sudah cukup untuk menghapus dosa dan kesalahan yang engkau lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihim zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Manusia itu akan ditimpa kesusahan. Dia tidak akan merasakan nyaman. Dia tidak akan merasakan tenang dalam hidupnya. Sekaya apapun dia berlindung dengan kekayaannya, sehebat apapun kekuasaannya dengan jabatannya, dijamin tidak akan merasakan ketenangan dalam jiwanya, kecuali dia mampu membangun hubungan harmonis kepada Allah dan kesalihan pada orang lain. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Kata Nabi kepada sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang paling rugi?" Sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya modal dalam usaha." Karena memang para sahabat pada saat itu adalah para pedagang banyak. Jamaah, inilah menjadi renungan kita dalam khutbah Idul Fitri hari ini. Betapa pentingnya kita membangun kesalehan sosial dalam kehidupan ini. Rasulullah tidak menyalahkan, tetapi Rasulullah langsung memberikan penjelasan. Orang yang bangkrut daripada umatku, itulah nanti yang datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan salatnya, dia menghadap dengan zakatnya, dia menghadap dengan puasanya, tetapi ketika hidup suka mencaci orang lain, suka menyebar fitnah ke orang lain, suka mengedit hoax, suka mengambil harta orang secara tidak benar, bahkan menzalimi orang lain. Maka nanti orang-orang yang dia zalimi pada hari kiamat akan dipertemukan, dan ketika dipertemukan, pahalanya dipindahkan kepada orang yang dia zalimi sebagai penebus kesalahannya di dunia. Ternyata telah habis pahalanya, tapi masih banyak orang yang dia zalimi, dia fitnah, yang tidak diselesaikan di dunia. Maka cara menebusnya, dosa-dosa yang dia zalimi itu dipindahkan kepadanya, dan akhirnya dia harus dilemparkan ke api neraka untuk mempertanggungjawabkan kezaliman dan kejahatannya di dunia. Itulah orang yang bangkrut, mereka yang tidak mampu membangun kesalahan sosial dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri yang kedua, dia meraih Idul Fitri, senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah. Kesalehan individual semakin meningkat. Akhir Ramadan ini bukanlah akhir segala-galanya, tetapi kita harus menyadari bahwa kita hari ini akan memulai kehidupan baru sebagai manusia baru dengan peradaban-peradaban baru. Maka selesai Ramadan, kita yang disebut orang Idul Fitri harus mampu mempertahankan betapa luar biasanya kualitas dan kuantitas Ramadan kita untuk kehidupan ke depan. Dan perlu kita renungkan bahwa dalam menjalankan ibadah kepada Allah ada 3 syaratnya. 1. Ketaatan. Seorang ahli ibadah tidak lagi mencampurkan ibadahnya dengan maksiat. Mereka taat, tidak akan berbuat maksiat lagi, bahkan benci terhadap kemaksiatan. Yang kedua, menjalankan dengan syukur nikmat, tamam nikmat. Orang yang bersyukur atas suatu nikmat, dia akan memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah. Ibadahnya akan mempersembahkan ibadah yang terbaik, tidak setengah-tengah ibadahnya. Yang ketiga, merasakan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjalankan ibadah kepada Allah mereka akan menjadi pribadi yang Idul Fitri. Kita baca dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangsa Sabah karena penduduknya tidak taat kepada Allah. Mereka tidak bersyukur, bahkan anugerah, bahkan angkuh dan sombong akan kehebatan dia pada saat itu. Negeri Sabah semula negeri yang kaya raya, namun sayangnya
mereka sering bermaksiat dan tidak bersyukur kepada Allah. Negeri yang kaya raya itu Allah turunkan hujan lebat 7 hari 7 malam sehingga bendungan yang terbesar pada saat itu pecah. Akhirnya negeri Sabah tenggelam. Itulah ketika manusia bermaksiat dan tidak bersyukur kepada Allah, pasti cepat atau lambat kehancuran akan datang kepada mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 44 disebutkan, falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu aznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika manusia lupa kepada peringatan-peringatan yang telah diberikan, mereka lupa bersyukur, mereka lupa membayar zakat, mereka lupa menegakkan amanah, kejujuran dan keadilan, mereka lupa kepada Allah. Memang kepada mereka yang lupa kami berikan dulu apa yang mereka inginkan, bahkan memberikan lebih dari apa yang dia inginkan, sampai mereka berada pada puncak kesenangan hidup. Tapi mereka tidak sadar juga nanti akan didatangkan azab. Tiba-tiba mereka terdiam dan tidak mampu menyelamatkan diri mereka. Dalam sejarah diceritakan beberapa kaum yang dihancurkan, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, yang Allah turunkan pada mereka hujan batu sehingga kaum Lut tenggelam. Dan bisa dilihat sampai hari ini lautan mati yang berada di antara kota Yordan dan Israel, yang dalamnya 300 meter, yang luasnya 20 kali 30 km. Itulah sisa kaum Lut yang Allah hancurkan karena berbuat maksiat di muka bumi. Dalam sejarah Qarun juga dengan kekuasaan dan kekayaannya, dengan hartanya, merasa hebat dan sombong dan lupa diri. Tapi Qarun Allah hukum dalam surah Qasas ayat 81. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntazirin. Si Qarun yang kaya raya itu kami tenggelamkan dia dengan kekayaannya, rumahnya, dan sampai hari ini tidak terlihat lagi. Qarun mengalami likuifaksi sebagaimana terjadi di Palu dan Donggala. Tanah bergerak seperti air dan menenggelamkan semua yang ada di atasnya. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan juga ditenggelamkan Allah ketika mengejar Nabi Musa. Dan orang yang beriman, di dalam Al-Quran Allah katakan, Fir'aun kami selamatkan untuk menjadi pelajaran bagi umat yang hidup di belakang hari. Inilah contoh orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah akan ditenggelamkan dan dibinasakan. Sehingga pada saat ini Fir'aun jasadnya masih utuh berbentuk mumi yang dibangun di museum kota Mesir. Kesombongan, kekufuran, keangkuhan akan menghancurkan kehidupan manusia suatu saat. Oleh karena itu, orang yang Idul Fitri ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Semakin banyak rezeki yang diberikan oleh Allah, semakin tunduk dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberimu nikmat, jaga, pelihara dengan baik, jangan engkau salah gunakan. Perbuatan maksiat akan menyebabkan nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit manusia yang paling parah di dunia ini, mereka jarang bersyukur dengan apa yang ada. Dia baru menyadari arti sebuah nikmat ketika nikmat itu tidak ada lagi. Nikmat sehat sering terabaikan, tapi ketika sakit baru menangis. Nikmatnya dulu ketika sehat. Nikmat orang tua baru sangat terasa setelah tiada. Apalagi pada saat 1 Syawal ini, bersyukurlah ketika kedua orang tua kita masih ada. Datanglah kepada kedua orang tua kita, cium, peluk yang erat-erat, dan jabatlah tangannya yang selalu mendoakan kita. Namun yang pada hari ini tidak memiliki kedua orang tua lagi, sangatlah terasa biasanya mereka lah orang yang kita kunjungi pertama. Mereka telah tiada, kita doakan dan ziarahi kuburnya. Kasih sayang ayah dan bunda membawa ke surga dan tidak ada penghujungnya.
untaian mutiara dan istana yang kita bangunkan tidaklah cukup untuk mengganti kasih sayang yang telah diberikan kepada kita. Doa ibu akan mengguncang aras langit. Beruntunglah kita yang masih punya kedua orang tua. Jadikanlah mereka ratu dan raja dalam hidup kita. Orang-orang sukses di dunia dipastikan orang yang santun kepada orang tuanya. Tapi kita yang sudah tidak punya kedua orang tua dan berkata, "Ya Rabb, biasa selesai salat Idul Fitri, aku bersimpu pada ayah dan bunda yang telah tua renta, tapi dialah yang melahirkan, mendidik dan menjadikan kita seperti ini." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi Sulaiman yang kita tahu adalah nabi yang paling kaya raya, istananya berlapiskan emas dan permata, pun juga berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Ya Rabb, ya Tuhan kami, ajarilah aku agar aku tahu bersyukur kepadamu, dan ajarkanlah aku untuk bersyukur kepada kedua orang tua kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ciri yang ketiga dari orang yang Idul Fitri, menghiasi hidupnya dengan nilai-nilai akhlakul karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peradaban dan persatuan. Adab itu, akhlak itu di atasnya ilmu. Al-adab fawqal ilmi. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, itulah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Pada hari ini sungguh kita merasakan keprihatinan yang sangat mendalam. Telah hilang sifat amanah, telah hilang sifat jujur, telah hilang sifat kasih sayang dalam kehidupan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Al-amanatu tajlibul rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr." Siapa yang amanah, jujur, pasti Allah mendatangkan rezeki kepada mereka. Dan siapa saja yang berkhianat, tidak bisa dipercaya, Allah akan memberikan kefakiran, kemiskinan dan kesengsaraan. Manusia yang terbaik adalah mereka yang berguna dalam hidupnya, mereka yang selalu menebar kasih sayang, cinta perdamaian, dan selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sayangilah apa yang ada di bumi, pasti kamu akan disayangi apa yang ada di langit. Irhamu ma fil ard yarhamkum ma fis sama. Siapa saja orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan disayang oleh Maha Penyayang. Orang yang menebar kasih sayang akan disayang yang Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dikatakan beriman sampai Nabi mengatakan tidaklah sampai dikatakan beriman, sehingga dia menyayangi saudaranya, saling mencintai sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Marilah pada hari Idul Fitri ini kita kembangkan nilai-nilai perdamaian, cinta dan kasih sayang, dan jadilah jarum yang menyatukan untuk kelihatan indah, dan janganlah menjadi gunting yang memecah belah sesuatu yang sudah tertata dengan rapi menjadi tercerai-berai. Pada akhirnya, marilah kita lebih meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal, sebab berhasilnya seorang di bulan Ramadan akan terlihat setelah Ramadan berlalu. Dan marilah kita memperbaiki diri dan membersihkan dosa dan kesalahan kita dari orang lain. Kullukum khata'un wa khairu khata'un tawwabun. Setiap manusia punya dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka yang bersegera bertaubat. Doa kita semua, semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan Ramadan ini bukan yang terakhir buat kita. Kita masih rindu untuk bertemu Ramadan-Ramadan berikutnya. Mari kita ulurkan tangan untuk saling menjabat tangan dengan penuh rasa hikmah dan rendah hati. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alana wa iyyakum minal ajilin wal faizin.
kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang menemukan jalan yang benar dan berbahagialah kiranya karenanya dunia dan akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa liman ihtada. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzilil kafarata da'din. Allahumma aslih ra'iyah wa ra'iyah waj'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah waj'alna min salad darain fi akhir wa salama ya dzal jalali wal ikram wal izzah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.